Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Septiana, NPM 1940402083 Lokal C. Jadi tugas yang pertama ada sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang kedua perkembangan Islam di Indonesia, yang ketiga ada tantangan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia tuh, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam atau Muslim, dan merupakan negara mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Berdasarkan data dari sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 87,18% atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Walaupun Islam adalah agama mayoritas, tetapi negara kita ini tidak berasaskan Islam. Jadi ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu memang ada teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Indonesia itu apa. 3 teori ini pun sebenarnya tidak membicarakan masuknya agama Islam ke 3 pulau-pulau di Indonesia, melainkan hanya menganalisis masuknya agama Islam ke Sumatera, Jawa, karena kedua wilayah itu merupakan sampel untuk wilayah Indonesia lainnya. Dengan kata lain, biasanya masuknya agama Islam ke pulau tersebut menentukan perkembangan Islam ke pulau lainnya. Jadi ada teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangannya Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijnappel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah pada abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukan Pijnappel, bukanlah dari orang Arab langsung, tapi pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk ke Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pijnappel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis termukaka di Belanda, Snoek Furgonje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua Hindia. Kemudian ke teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh J.P. Mokutta itu pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Mokutta akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang-orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Jadi, teori Gujarat ini tertentu terdapat kelemahannya bila dibandingkan dengan teori Makkah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahas tentang teori Makkah. Nah, kalau teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Prosesnya berlangsung pada abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan dari Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN di Yogyakarta. Dalam teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientasi barat cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Terus teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi atau kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husin Jajaningrat, sejarawan asal Banten
dalam memberikan argumentasinya. Husin lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Adapun perkembangan Islam di Indonesia, yang pertama dari Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Yang kedua, para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga muslim. Terus, adapun para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, pun berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Terus ada juga puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Terus ada yang kedua, ada Pulau Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa. Hanya saja penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di Leren atau Gresik, wafat tahun 1101 Masehi, dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Adapun yang kedua, abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya. Banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat, bisa saja kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya nisan makam muslim di Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Adapun Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 menurut Dita Tompires sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Terus kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Gowatalo. Terus ada juga perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato Ri Bandang dan Dato Sulaiman yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Gowa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Ada juga setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Gowa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Jadi sejak saat itu Gowatalo menjadi tempat transit yang ramai dan dikunjungi dari berbagai mancanegara. Ada juga Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha peninggal Maharaja Sukarama terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut setianya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintah yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika memang maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Ada juga di Pulau Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang ke Maluku. Jadi raja-raja di Maluku yang masuk di Islam diantaranya ada Raja Ternate atau Sultan Mahrum tahun 1465 sampai 1486, dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai Irian bahkan Filipina. Raja Tidore atau Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo Sultan Hasanuddin, dan Raja Bacan atau Sultan Zainal Abidin. Terus yang terakhir, selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigo, dan Pulau Gebi. Di tantangan Islam di Indonesia adalah berita bohong atau orang-orang yang sering menyebutnya sebagai hoaks, sebagai fitnah. Jadi dijelaskan bahwa dalam Al-Quran sudah diperintahkan jika ada orang fasik yang datang membawa berita agar cepat diklarifikasi.
Bahkan menurutnya, baru-baru ini polisi telah menangkap sejumlah sindikat yang memproduksi dan sudah terbukti menyebarkan 150.000 berita palsu dalam 3 tahun terakhir ini. Terus yang tantangan selanjutnya tuh adalah narkoba. Indonesia menjadi tujuan perusakan moral generasi muda karena bertontonnya bahkan berpuluh-puluh ton narkoba diselundupkan ke Indonesia. Sudah pasti tujuannya untuk merusak generasi muda. Terus tantangan berikutnya adalah video pornografi. Dikatakan saat ini pornografi telah merusak mental generasi muda. Divisi Cyber Crime Polri menengarai sepanjang 2013 sampai 2016 akhir-akhir ini semakin banyak warganet yang mengakses konten porno. Terus ada juga tantangan yaitu umat Islam dalam berpolitik. Kalau kita hari ini memperingati Maulidul Rasulullah, maka teladan yang terbaik adalah Rasulullah lanjutannya. Kalau waktu itu Rasul adalah khalifah pendiri negara Madinah, maka Rasul hari ini adalah presiden. Tandasnya, Muslim yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli dengan Islam.